Apa yang kau katakan tidak sesuai dengan fakta yang kakak lihat, Yura. Ucap Aidan dengan tegas. Kau benar-benar sudah membuat kakak kecewa. Ucap Aidan tertahan. Yura juga tidak tahu kenapa ban mobilnya tiba-tiba saja sudah baik kembali, Kak, ucap Yura merasa semakin bingung dengan apa yang terjadi. Aidan menghela nafas panjang. Kau ingat bukan dengan ucapan ayah minggu lalu? Di desa ini sangat memegang teguh hukum adat dan istiadat. Dan jika ada yang melanggar hukum maka mereka harus mendapatkan akibatnya. Ucap Aidan dengan tegas. Yura terdiam sambil menggelengkan kepalanya. Pandangan Aidan pun beralih pada Ray yang nampak diam tanpa berniat menjelaskan apapun padanya. Tidak ada jalan lain. Kalian harus menikah atau kedua perusahaan yang akan terkena imbasnya. Ucap Aidan sambil menatap tajam Ray. Ray membalas tatapan tajam Aidan dengan datar. Aku akan menikahinya. Jawab Ray tanpa ragu yang membuat Yura kedua mata Yura membola sempurna. Apa yang kakak katakan? Yura melayangkan tatapan protes pada Ray. Sementara Aidan menarik sebelah sudut bibirnya ke samping mendengar jawaban Ray. Ray diam dan menatap Yura dengan datar. Tidak, aku tidak mau menikah dengan Kak Ray. Yura menggeleng-gelengkan kepalanya. Kak Aidan, Yura mengatupkan kedua tangannya di dada memohon pada Aidan. Aku tidak mau menikah dengan Kak Ray. Ucap Yura lagi. Tidak ada jalan lain, Yura. Kalian sudah membuat kesalahan dan harus menerima akibat dari perbuatan kalian. Jawab Aidan dengan tegas. Tapi, ucapan Yura terhenti saat Ray menarik tangannya begitu saja menjauh dari Aidan. Aidan membiarkan Ray membawa Yura karena ia yakin Ray akan membicarakan sesuatu pada Yura. Pandangan Aidan sejenak beralih pada warga desa yang tengah menatap padanya. Ia menaikkan salah satu tangannya ke atas entah bermaksud untuk apa. Warga desa yang melihatnya pun menganggukkan kepalanya dan sesaat kemudian kembali bersuara memprovokasi agar Yura dan Ray segera dinikahkan. Kakak lepaskan. Yura berusaha melepaskan cekalan tangan Ray namun tak membuahkan hasil karena genggaman Ray begitu kuat di lengannya. Kita harus menikah atau kau akan tahu akibatnya. Ucap Ray seraya menatap tajam pada Yura. Tubuh Yura dibuat menegang melihat tatapan tajam Ray dan ucapannya yang membuatnya merasa terkejut. Aku tidak mau. Sentak Yura dan sekuat tenaga melepaskan cekalan tangan Ray hingga membuat tangan Ray lepas dari lengannya. Aku tidak mau menikah dengan kakak. Ucapnya sedikit keras hingga dapat didengar oleh Aidan yang tengah memperhatikan mereka. Kau pikir aku mau menikah denganmu? Tatapan Ray semakin tajam dan dingin. Yura menggelengkan kepalanya sambil menangis. Apa kau memiliki solusi lain keluar dari masalah ini selain menikah denganku? Tantang Ray. Yura terdiam dengan air mata yang semakin mengalir di kedua pipinya karena ia sadar jika saat ini ia tidak memiliki solusi untuk keluar dari permasalahannya saat ini. Terlebih alasan kuat yang membuat mereka menginap di pondok sudah dipatahkan dengan keadaan ban mobil Ray yang sudah tidak bocor lagi seperti yang ia lihat tadi malam. Jika tidak mengingat imbas dari permasalahan ini, jika tidak menikah denganmu aku juga tidak ingin menikahimu. Ucap Ray dengan tajam lalu berjalan meninggalkan. Yura terdiam di posisinya sambil menangis terisak. Masalah yang sedang menimpanya saat ini membuatnya tak dapat berpikir untuk berbuat apa lagi. Terlebih ia sudah dapat menebak hal apa yang akan terjadi pada perusahaannya dan untuk karirnya dan Ray jika tidak menjalani hukuman yang diberikan warga desa. Yura. Tepukan lembut di bahunya membuat Yura menolehkan wajahnya ke samping di mana Aidan sudah berdiri di sampingnya. Ayo ikut kakak. Maaf jika kakak tidak bisa membantumu untuk saat ini. Sesal Aidan. Yura menatap sendu pada Aidan lalu mengangguk sebagai jawaban.
Ia dan Aidan pun berjalan ke arah Ray yang sudah kembali berada di kerumunan warga desa. Ayo kita bawa mereka ke balai desa. Titah pria gempal yang diangguki oleh warga yang lainnya. Aidan berjalan ke arah Ray lalu mengadahkan tangannya. Mengerti maksud Aidan membuat Ray segera mengeluarkan kunci mobilnya dan menyerahkannya pada Aidan. Setelahnya warga desa pun membawa Ray dan Yura masuk ke dalam mobil yang mereka bawa. Selama dalam perjalanan menuju balai desa, Yura hanya bisa menangis meratapi nasibnya saat ini. Tidak tahu lagi cara apa yang harus ia lakukan selain pasrah pada keadaannya saat ini. Ray yang duduk di sebelah Yura pun hanya diam sambil menatap lurus ke depan seolah masalah yang menimpanya saat ini tidak berarti apa-apa untuknya. Yura. Tepukan lembut di bahunya membuat Yura menolehkan wajahnya ke samping di mana Aidan sudah berdiri di sampingnya. Ayo ikut kakak. Maaf jika kakak tidak bisa membantumu untuk saat ini. Sesal Aidan. Yura menatap sendu pada Aidan lalu mengangguk sebagai jawaban. Ia dan Aidan pun berjalan ke arah Ray yang sudah kembali berada di kerumunan warga desa. Ayo kita bawa mereka ke balai desa. Titah pria gempal yang diangguki oleh warga yang lainnya. Aidan berjalan ke arah Ray lalu mengadahkan tangannya. Mengerti maksud Aidan membuat Ray segera mengeluarkan kunci mobilnya dan menyerahkannya pada Aidan. Setelahnya warga desa pun membawa Ray dan Yura masuk ke dalam mobil yang mereka bawa. Selama dalam perjalanan menuju balai desa, Yura hanya bisa menangis meratapi nasibnya saat ini. Tidak tahu lagi cara apa yang harus ia lakukan selain pasrah pada keadaannya saat ini. Ray yang duduk di sebelah Yura pun hanya diam sambil menatap lurus ke depan seolah masalah yang menimpanya saat ini tidak berarti apa-apa untuknya. Sesampainya di balas desa, Yura dibuat terkejut melihat sudah ada beberapa orang yang menunggu kedatangan mereka serta meja yang sudah dipersiapkan untuk ijab kabul. Yura hanya bisa pasrah saat warga desa menyuruhnya untuk duduk berdampingan dengan Ray. Tak lama kemudian, Aidan nampak memasuki balai desa dan berbicara pada seorang pria yang Yura yakini sebagai penghulu di desa. Kenapa ini semua terjadi kepadaku? Yura hanya bisa berucap dalam hati dengan kepala tertunduk dan air mata yang semakin mengalir membasahi kedua pipinya. Beberapa saat kemudian, suara sah yang terdengar menggema ke sudut ruangan menyadarkan Yura dari lamunannya. Yura tersentak saat warga desa yang bertugas sebagai saksi mereka menyatakan pernikahan mereka sudah sah di mata agama pada Ray. Yura pun diminta untuk menyalami Ray yang kini sudah berubah status menjadi suaminya. Suami. Yura terbata menatap pada Ray yang kini menatap datar padanya. Sesaat kemudian pandangan Yura pun berubah gelap dan akhirnya tak sadarkan diri. Tiada lagi suara yang Yura dengar selain suara Aidan yang berteriak menyebutkan namanya. 1 jam kemudian, kedua kelopak mata Yura yang tertutup rapat pun akhirnya perlahan terbuka. Yura mengerjap menyesuaikan cahaya yang masuk ke dalam matanya. Kau sudah bangun. Suara Ray yang terdengar dari samping tubuhnya membuat Yura menolehkan wajahnya ke samping. Kak Ray. Ucap Yura pelan. Yura memegang kepalanya yang terasa sakit sambil berusaha bangkit dari pembaringannya. Ia menatap ke sekitarnya dengan kening mengkerut karena tidak menyadari di mana keberadaannya saat ini. Perlahan ingatannya pun kembali pulih mengingat kejadian yang baru menimpanya beberapa jam yang lalu. Kak Ray. Bibir Yura mulai bergetar menyadari jika kini ia dan Ray sudah menikah. Semuanya sudah terjadi dan tidak ada yang bisa kau sesali. Ucap Ray menatap datar pada Yura. Yura menunduk dengan mata yang sudah mengembun. Aku akan menunggumu di luar. Kita harus segera kembali ke desa A. Ucap Ray lalu bangkit dari duduknya. Ia melangkah keluar dari dalam kamar dengan langkah lebar tanpa berniat menoleh ke belakang menatap Yura yang kini sedang menatapnya. Yura mengusap sudut matanya yang basah dengan jemarinya.
Ia segera turun dari atas ranjang dan berjalan keluar dari dalam kamar. Di luar kamar, nampak Ray dan Aidan yang kini sedang berbicara dengan warga desa dan mengucapkan permintaan maaf atas apa yang telah terjadi di antara mereka. Yura hanya diam mematung di depan kamar merasa bersalah karena telah membuat keluarganya malu karena dirinya walau ia tahu jika kejadian yang menimpanya tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Yura, apa kau baik-baik saja? Tanya Aidan pada Yura. Yura menganggukkan kepalanya. Aku baik-baik saja, Kak. Jawabnya sambil menunduk. Baiklah. Sudah saatnya kita kembali ke desa A. Ucap Aidan sebagai ajakan pada Yura. Yura mengangkat kepalanya menatap pada Aidan. Ia pun turut menatap pada warga desa dan mengucapkan permintaan maaf pada mereka atas apa yang telah terjadi. Ayo, ajak Aidan lagi yang diangguki Yura sebagai jawaban. Aidan dan Ray pun bangkit dari duduknya dan bersalaman pada warga desa diikuti Yura. Warga desa pun mengantarkan kepergian mereka hingga sampai di depan balai desa. Yura menatap ke arah warga dengan wajah bingung karena tatapan mereka nampak berubah setelah pernikahannya dan Ray selesai. Ayo masuk. Titah Ray pada Yura. Aku ingin naik ke mobil Kak Aidan saja. Jawab Yura pelan. Yura, apa kau baik-baik saja? Tanya Aidan pada Yura. Yura menganggukkan kepalanya. Aku baik-baik saja, Kak. Jawabnya sambil menunduk. Baiklah. Sudah saatnya kita kembali ke desa A. Ucap Aidan sebagai ajakan pada Yura. Yura mengangkat kepalanya menatap pada Aidan. Ia pun turut menatap pada warga desa dan mengucapkan permintaan maaf pada mereka atas apa yang telah terjadi. Ayo, ajak Aidan lagi yang diangguki Yura sebagai jawaban. Aidan dan Ray pun bangkit dari duduknya dan bersalaman pada warga desa diikuti Yura. Warga desa pun mengantarkan kepergian mereka hingga sampai di depan balai desa. Yura menatap ke arah warga dengan wajah bingung karena tatapan mereka nampak berubah setelah pernikahannya dan Ray selesai. Ayo masuk. Titah Ray pada Yura. Aku ingin naik ke mobil Kak Aidan saja. Jawab Yura pelan. Masuk. Ucap Ray menekan ucapannya hingga membuat Yura mau tidak mau masuk ke dalam mobil Ray setelah menyadari jika Ray saat ini adalah suaminya dan ia harus mengikuti apa yang diucapkan suaminya. Selama dalam perjalanan menuju desa hanya ada keheningan di dalam mobil karena baik Yura maupun Ray larut dalam pemikiran mereka masing-masing. Di belakang mobil Ray terlihat mobil Aidan yang melaju mengikuti mereka. Aidan terlihat duduk di sebelah sopir pribadinya sambil melakukan panggilan telepon dengan seseorang. Aidan akan menelepon lagi jika sudah berada di desa A. Ucap Aidan lalu mematikan sambungan teleponnya karena mobilnya sudah memasuki kawasan sulit signal. Karena terlalu larut dalam lamunannya, Yura bahkan tidak menyadari jika mobil yang dikendarai Ray sudah sampai di depan penginapan mereka di desa A. Kesadaran Yura muncul saat mendengar suara pintu mobil Ray yang tertutup dari luar. Yura menatap ke samping di mana Ray sudah tidak lagi berada di sana. Kami sudah sampai. Gumamnya merasa bingung. Yura pun keluar dari dalam mobil yang sudah disambut Aidan yang berada di samping mobilnya. Tenanglah, semua akan baik-baik saja setelah ini. Ucap Aidan sambil mengusap rambut Yura. Yura tersenyum namun berbeda dengan hatinya yang merasa tidak tenang setelah menjadi istri sah Ray yang tidak pernah terpikirkan olehnya setelah memutuskan untuk melupakan Ray. Aidan pun menuntun Yura masuk ke dalam rumah yang nampak kosong. Di mana Bu Asi, Kak? Tanya Yura. Bu Asi sedang ada pekerjaan di luar desa. Jawab Aidan sambil terus melangkah ke ruang tamu. Duduklah. Ucap Aidan pada Yura. Yura mengiyakan ucapan Aidan dengan mendaratkan bokongnya di atas kursi yang bersebelahan dengan Ray. Kepalanya pun tertunduk saat menyadari Ray kini tengah menatapnya. Kak Aidan, maafkan Yura karena telah membuat malu kakak dan keluarga kita.
Ucap Yura dengan pelan. Hembusan nafas Aidan terdengar kasar. Sudahlah. Semuanya telah terjadi. Untuk saat ini jangan terlalu memikirkan apa yang baru saja terjadi. Fokuslah pada pekerjaan kalian yang masih berlangsung 2 hari lagi. Setelah kembali ke kota kita akan membahas masalah yang terjadi bersama dengan ayah, bunda, Om Gary dan Tante Kiara. Ucap Aidan. Yura diam, begitupun dengan Ray yang memilih diam namun tatapannya kini menatap datar pada Aidan. Aidan membalas tatapan Ray dengan tak kalah datar lalu beralih menatap pada Yura. Kau harus ingat jika saat ini kau sudah menjadi istri Ray. Saat ini kau sudah memiliki hak dan kewajiban menjadi seorang istri dan kakak harap kau sudah dapat memahaminya. Tutur Aidan. Aku mengerti, Kak. Jawab Yura pelan. Sore ini kakak sudah harus kembali ke kota karena baru saja Alea mengabari jika Axel sedang sakit dan terus memanggil nama kakak. Ucap Aidan. Axel sakit. Wajah Yura berubah cemas mendengar keadaan keponakannya. Aidan mengangguk membenarkan. Kau tahu bukan jika Axel sakit maka Axela juga terkena imbasnya? Tanya Aidan. Yura mengangguk. Tapi apa tidak bahaya jika kakak berada di jalan pada malam hari? Yura teringat dengan cerita Ray tentang binatang buas yang akan keluar pada saat tengah malam tiba. Aidan terdiam beberapa saat sebelum menjawab pertanyaan Yura. Tidak masalah, karena kakak akan sampai di kota sebelum tengah malam. Jawabnya dengan tatapan yang sulit diartikan oleh Yura namun dapat dimengerti oleh Ray.